Hai Kabayaners, kali ini saya sedang berkunjung salah satu tempat penangkaran ikan koi. Nah, mungkin agak sedikit berbeda karena penangkaran ikan koinya ini ada di air payau. Mau tahu kelanjutannya? Tetap stay di video ini ya. Ngorek! Ya, welcome to Ngorek on the Road. Kali ini saya ditemani sama siapa? Andre sama Anang Nah, kali ini saya ada di desa Pusaka Jaya Utara di Kecamatan Cilebar. Nah, kita lagi ngeliat-liat budidaya ikan koi ya. Iya. Koi di air payau. Nah, boleh di ini dong, gimana proses itu budidaya ikan koi di air? prosesnya sama aja sama di air tawar, nggak perlu adaptasi, nggak perlu apa. Emang dasarnya ikannya udah dari Emang situ. ikan koi mah adaptif di mana aja. Lagian lebih bagus di air payau sebenarnya mah. Baru pertama ya di Indonesia ya? Ya mulai dari bibit sampai pembesaran makanya baru pertama. Baru pertama nyoba Iya. ikan di tambak ini. Iya. Kenapa milih ikan koi ya? Ya kelebihannya maksudnya kalau dibanding daripada bandeng lebih baik ikan koi gitu. Maksud dalam segi harga. Kalau bandeng memang kilonya agak murah gitu bandengnya. Jadi harganya dilihat dari harganya. Iya dari harga. Terus emang lebih cepat besar di air payau dibanding gitu? air tawar. Iya. Kesusahannya apa sih ya? Nggak ada sih. Terus Soalnya masalahnya hama. Hamanya itu. Kayak Kayak apa tuh? burung. Burung. Sama belut laut. Makanin gitu. Iya. Iya. Jadi hama. OLED. Lagi kecil, kalau udah gede aman. Dari umur berapa tuh ikan? Yang rawan mah dari Pembibitan. umur pembibitan, dari umur 15 hari lah. sampai sebulan lah masih rawan. Udah lewat 1 bulan ke atas mah aman. Aman. Jadi lebih fokus ke pembesaran, maksudnya dijualnya lebih pengen lebih besar. Butuh berapa lama tuh buat adaptasi? Sampai ukuran 40 cm paling 3 4 bulan, 3 bulan setengah 4 bulan. Itu di panennya itu. Iya. Terus kalau perbedaannya apa sih ya kalau di air tawar sama air payau? Nah itu tadi lebih cepat besar, warna lebih merah, karena pakan alami banyak dari ganggeng, anak udang, apalagi ya pakan alaminya Ikan rebon. Ikan buah. Udang kecil-kecil. kecil. Kalau ngejualnya sendiri kemana? Nah justru ngejualnya sekarang baru ke penghobi sama seller di Bandung, FNF gitu. Jadi pengen buka pasar lagi ke pasar-pasar, ke seller-seller lain lah gitu. Udah nyoba online kayak gitu? Nah Online. baru mulai, Baru mau mulai. baru mau dimulai. Soalnya kan lebih cepat ya. Iya, Kalau kan online pasar sekarang mah lebih luas ya, Luas. seluruh Indonesia lah gitu. Terus kalau apa namanya, ikan koi itu kan kayak gampang sakit ya? Bukan gampang, justru kalau di laut nggak ada sakitnya, karena kadar garamnya udah tinggi, Udah cocok gitu. udah cocok. Kalau sakit hambatannya hama aja. Dan Terus adaptasi di penjual juga di seller bagus. Ikan dari sini tuh lebih gampang adaptasinya di tempat penjual karena kebiasaan koi itu 1.000 liter air tuh dikasih 5 kilo sampai 3 kilo garam. Jadi di sini udah biasa, di sana tinggal diaplikasiin buat SOP karantina biasa, udah aman. Jadi lebih mudah gitu. Lebih mudah. Sebenarnya Justru lebih mudah. lebih tahan ikan sini buat dibawa kemana-mana juga, kayak di Bandung di mana aman sampai sekarang nggak pernah ada kejadian Mati. oh ikan gampang mati karena airnya juga kan TDS-nya tinggi, apanya tinggi. Di sini masuk ke air yang lebih terawat, lebih senang dianya gitu. Kan ini kan deket ya sama laut, pasti kan ada kayak rob kan, Ya paling itu antisipasinya. mah tinggal tanggulnya aja ditinggiin kan. Sistem tutup buka air Iya. kayak gitu. Berarti lebih mudah sebenarnya ya. Lebih gampang, makanya Kerawang insya Allah lah mulai tahun depan makanya banyak yang keracun. Pembesaran ikan koi, masalahnya bagus di begini, sini ya. istilahnya di tempat orang 1 kilo tuh
40 cm maaf ya. 4 sampai 40 cm itu biasanya di air tawar biasa butuh waktu 5 sampai 7 bulan. Di sini bisa ditempuh 3,5 bulan sampai 4 bulan. Ngiritnya juga udah 7 bulan. Istilahnya lebih potensial lah kalau mau dikembangin sama Dinas Kerawang apa gitu. Benar-benar. Kepikiran dari mana sih ya budidaya ikan koi di Ya coba-coba ya. Coba. awalnya? Terus lihat jurnal juga ternyata bagus. Dia bisa di 3 ppt, 3000 ppm. Apa tuh? Ya kalau salinitas air. Toleransinya sampai 9 ppt, 9000 ppm. Idealnya di 3 ppt, ternyata di sini bagus. Taunya kan tadinya mah air payau tuh 0,5 ppt. 0,5 ppt ya, Iya. 500 ppm. Taunya di 3 ppt malah lebih bagus ikan koi. Jadi coba ya, emang hasilnya lebih bagus. Hambatannya itu hama aja. Oke. Nanti kita lihat-lihat ke sana ya. Iya, oke. Oke. Nanti kita lihat ke tambaknya. Oke. Oke, Kabayaners, gak kerasa ya waktu udah ngambil semuanya. Padahal kita masih penasaran ya tentang penangkaran ikan koi ini. Mungkin di lain waktu kita bakal ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan. Stay tune. Kok stay tune sih? Salah atuh, lain stay tune. Apa ya? Jangan lupa subscribe ya. Janganlah terlalu familiar. Kamu tuh sekama. Waduh.